Nah, ini baru saja dilakukan pemanenan di lahan seluas kurang lebih 1 hektar dengan jumlah batang sekitar 100 batang. Jadi inilah hasil panen kita tadi, sebanyak 28 tandan. Nih, sudah dilihat kan? Dengan kondisi buah seperti ini kita sudah mengetahui varietas apa. Nih varietas Dura, buah Dura atau abal-abal. Jadi di pohon sebanyak kurang lebih 100 batang ini sudah kita dapatkan sebanyak 28 tandan. Jadi varietas Dura abal-abal ini untuk kondisi buahnya seperti ini dia. Hanya terdapat 1 atau 2 buah saja. Nah, tuh. Jadi untuk usia ini kurang lebih sudah 7 tahun. Usia 7 tahun. Jumlah 100 batang hanya didapatkan 28 tandan. Jadi untuk pusingan kemarin kita dapat di 35 tandan pusingan kemarin. Jadi rotasinya ini 14 hari atau 2 minggu sekali kita lakukan pemanenan. Jadi ini sudah saya lakukan under replanting atau penyisipan dengan varietas Temba, Costa Rica Temba. Nih. Jadi kenapa saya lakukan penanaman ulang atau under replanting, penyisipan? Karena untuk dari awal tanam sampai sekarang varietas Dura ini produksinya sangat sedikit, sangat tidak memuaskan. Jadi hasil paling banyak yang pernah didapat hanya 700 kilo hingga usia 7 tahun ini. Dirata-ratakan untuk hasil panen tuh sebanyak 300 kilo, 300 sampai 400 kilo per tiap panen dirata-ratakan. Jadi itu produksinya sangat sedikit di luasan lahan sekitar 1 hektar ini. Itu sangat tidak memenuhi kategori kebun sawit yang ideal. Jadi untuk kebun sawit yang ideal itu rata-ratanya per panen itu 1 ton. Nah, ini walaupun dia berbuah nih, cuman untuk kebanyakan pohon lebih banyak yang tidak berbuah ketimbang yang berbuah. Ini untuk contoh yang dia berbuah. Ini kondisinya. Jadi sebagian sudah saya lakukan, saya bunuh juga sebagian pohon yang kurang produktif untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak terhadap pohon-pohon yang baru saya sisip ini. Jadi ini biar supaya lebih cepat tinggi. Jadi karena keterbatasan modal, jadi terpaksa saya lakukan under replanting ini atau penyisipan ulang. Karena jika dilakukan replanting ulang, kita belum bisa untuk mendapatkan pendapatan. Untuk melakukan perawatan kan ini butuh biaya juga. Jadi kita lakukan under replanting walaupun butuh waktu yang lebih lama, namun setidaknya tidak mengganggu perekonomian. Jadi kenapa saya lakukan penggantian ini? Saya berharap lebih percaya kepada bibit unggul. Karena untuk bibit unggul dia produksinya lebih tinggi. Untuk dibandingkan dari bibit abal-abal itu sangat jauh produksinya. Untuk bibit abal-abal dia produksinya mungkin per hektar per tahun dia hanya mampu berkisaran 18 hingga 22 ton. Itu dia. Untuk mencari produksi 24 ton per hektar per tahun itu sangat sulit. Itu untuk di kalangan areal tempat tinggal saya. Itu bibit abal-abal Dura itu produksinya sangat rendah. Termasuk di kebun saya ini sendiri sangat rendah produksinya. Jadi untuk jumlah tandan sebanyak 28 tandan ini berkisaran cuman 310 sampai 320 kilo nanti nih
hasilnya di jumlah 28 tandan ini. Jadi untuk luasan lahan seperti ini sudah sangat tidak ideal produksinya seperti ini. Jadi saya harap nanti kita gunakan bibit unggul ini produksinya lebih tinggi. Mungkin setidak-tidaknya itu 700 kilo, 800 kilo untuk panen yang rendah. Mungkin nanti untuk puncak-puncaknya dia bisa 1,5 ton atau 1 ton. Itu dibandingkan ini kan sangat rendah, ini hanya 300 sampai 400 kilo untuk per rata-rata panen. Jadi nggak mungkin kita tahankan terus dengan produksi yang rendah ini. Jadi ada alangkah baiknya kita lakukan unreplanting atau penggantian bibit dengan sistem tidak mereplanting, tidak menebang pohon utama. Jadi kita tanam di bawahnya. Jadi untuk varietas Temba ini untuk SPH-nya dia per hektarnya dia terdapat 160 batang dengan kerapatan tanam di jarak 8,5 meter kali 8,5 sama sisi, persegi sama sisi, atau segitiga sama sisi, dia mata 5 per antar jarak pohon itu dapatnya dia 8,5 meter. Jadi ini sudah ada yang mulai nampak menghasilkan buah. Jadi ini sudah saya lakukan kastrasi sebanyak 1 kali. Jadi kondisi yang dia mendapatkan sinar matahari yang cukup, dia cepat lebih besar ketimbang yang dia di bawah, langsung terlindung dari sinar matahari dari pohon-pohon yang sudah tua ini. Nah, itu kondisi yang di bawah, dia sudah produksinya jumlah buahnya sudah banyak tuh, karena dia sudah tidak terlindung dari pohon-pohon ini yang sudah tua. Karena yang bagian bawah itu sudah saya lakukan penebangan. Kalau yang di atas ini saya biarkan dulu untuk masih bisa diambil hasilnya. Walaupun sedikit ya, memang ini adanya, tetap kita syukurin. Jadi saran saya tetap lakukan penanaman dengan bahan tanam unggul. Jangan sekali-sekali kita tergiur atau termakan dari omongan orang bahwasannya semua bibit itu sama, tergantung perawatannya. Nah, itu adalah persepsi yang sangat salah, keliru. Jadi yang namanya unggul ya pasti lebih unggul. Nih. Jadi memang kelemahannya bibit unggul ini sekarang ini sangat sulit untuk didapatkan, karena antrian yang membludak dan pesanan yang sangat banyak. Jadi ini sangat sulit didapatkan bibit unggul saat ini. Untuk pemesanan langsung kita ke Balai Benih itu antrian bisa sampai 4 bulan, 6 bulan lamanya. Jadi untuk ada sebagian orang yang tidak sabar, nah dia melakukan pembelian bibit secara asal-asalan. Jadi asal dapat, asal ada yang jual dia langsung beli, walaupun tidak tahu asal usulnya. Nah, itu kan sangat disayangkan. Walaupun agak lama, namun kita kan yang kita tunggu itu bibit unggul yang kualitasnya sudah terjamin. Jadi alangkah baiknya kita bersabar. Jadi untuk saat ini antrian yang sangat singkat itu Sokpin, Sokpindo saat ini antrian sangat cepat, tidak sampai sebulan mungkin itu sudah bisa dilakukan pengiriman langsung dari Balai Benih. Jadi kita masukkan berkas, hari ini diproses, sudah disetujui, baru kita lakukan transfer pengiriman uang. Nah, baru nanti dikasih estimasi pengiriman, mungkin 1 bulan atau mungkin 3 minggu sudah dikirim langsung ke cambahnya. Nih Dura, walaupun berat namun jumlahnya sedikit. Jadi kita mencari berat dalam satu tandan, ya ini buah Dura. Namun kita mencari berat dalam jumlah tandan, nah kita pilih unggul. Bibit unggul kita mungkin bisa dapat 50 tandan kali 10 udah 500 kilo. Nah ini jumlahnya 28, mungkin beratnya lebih dari 10 kilo, 13 kilo, namun jumlahnya sedikit. Nah, demikian saja video kali ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.